Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nimadi Jianti Sari Lestari, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menerapkan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Pengertian dan fungsi surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain baik perseorangan maupun kelompok. Surat berfungsi sebagai berikut. Ada 5 fungsi dari surat. Yang pertama, wakil dari pengiriman atau penulisan, bahan pembuktian, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, alat pengukur kegiatan organisasi, dan yang kelima, bahan pengingat. Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya baginya. Prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 1. Prosedur pengelolaan surat masuk. Prosedur pengelolaan surat yang baik hendaknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Penerimaan. Tugas penerimaan adalah 1. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk. 2. Meneliti ketepatan alamat si pengirim surat. 3. Menggolongkan surat sesuai dengan urgensi penyelesaiannya. 4. Menandatangani bukti pengiriman surat sebagai tanda bahwa surat telah diterima. B. Penyortiran. Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan lebih lanjut. C. Pencatatan. Setelah surat dicatat, distempel, cap, serta memeriksa ketepatan jenis atau jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. D. Mengagendakan surat masuk. Mengagendakan surat adalah kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda, buku harian. Buku ini bisa disebut buku agenda masuk, daily mail record. Petugasnya dinamakan agendaris, mail track. Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. E. Pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada penjabat yang berhak mengolahnya. F. Penyampaian surat. Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Surat yang sudah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intern. 2. Menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. 3. Petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. G. Penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit pengolahan dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku untuk kantor tersebut. Prosedur pengelolaan surat keluar. Ini yang kedua, prosedur pengelolaan surat keluar yang baik hendaknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pembuatan konsep surat. Disusun sesuai bentuk surat yang benar atau yang dihendaki pimpinan. B. Pengetikan. Apabila konsep surat telah mendapatkan persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian, kepala unit pengolah harus tekun dan teliti mentaklik hasil pengetikan konsep surat hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat net surat setelah melalui koreksi kesalahan. C. Mengetik surat dalam bentuk akhir. Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. D. Penandatanganan. Net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. E. Pencatatan. Dalam pencatatan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Net surat yang telah ditandatangani dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop. 2. Surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal atau oleh petugas yang disebut verbalis. 3. Surat dinas telah selesai dicatat dalam buku verbal, kemudian surat tersebut siap untuk dikirim. Dilihat dari pengelolaan surat yang diterima oleh instansi, surat masuk dan surat keluar dari instansi harus memperhatikan beberapa prosedur untuk mencapai efisiensi kerja dan kelancaran administrasi surat menyurat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.